Pak Menteri, ini karena Bapak adalah satu-satunya perwakilan dari pemerintah, saya harus meminta penegasan dari Pak Menteri ini. Kesimpulan rapat konsultasi pimpinan DPR RI bersama komisi-komisi yang terjadi 9 Februari yang lalu, di poin pertama, tadi sudah sempat ditanyakan juga oleh beberapa teman-teman, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Ini bunyi dari kesepakatan, Pak. Yang saya ingin minta penegasan dari Pak Menteri, yang dibiayai itu 11 juta orang atau 120.000 orang, Pak. Ya, karena kalau tadi penjelasan Pak Menteri di sini, sepertinya yang akan dibiayai selama 3 bulan ke depan, yang akan ditanggung dan dipastikan bisa berobat, hanya 120.000 orang, Pak. Ini tentu tidak menyelesaikan masalah, gitu kan. Karena Pak Menteri, saat ini kalau kita lihat, garis batas antara miskin dan tidak miskin itu sangat tipis, Pak. Ya. Rakyat pada umumnya nggak ngerti nih, mereka ada di desil berapa, desil 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tadi saya minta penjelasan Pak Menteri aja bingung nih, menjelaskan desil itu apa. Apalagi masyarakat pada umumnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat, ini nggak menyelesaikan masalah, Pak. Gitu. Kalau kita lihat data BPS, ya, angka kemiskinan di Indonesia menurut BPS ada 23,3 juta orang, Pak. Tapi kalau kita lihat angka acuan yang dibuat oleh World Bank membuat proyeksi ya, standar Global Poverty Lines Indonesia sekitar 68,3% dari penduduk atau setara dengan 194 sampai 195 juta jiwa. Jauh sekali, Pak. Jadi sebetulnya yang dianggap miskin itu berapa banyak, gitu kan? Secara data banyak yang dianggap tidak miskin, Pak. Tetapi realita di lapangan banyak yang tidak mampu untuk membayar iuran secara rutin. Maka dari itu kita lihat angkanya cukup jelas. Ada 63 juta orang yang saat ini tidak aktif. Bukan karena nggak mau bayar, Pak, tapi karena mungkin memang tidak punya kemampuan untuk bisa membayarkan iuran secara rutin. Gitu. Bayar iuran hanya ketika sakit. Kalau udah sembuh, nunggak lagi. Tunggakan juga tadi paparannya Pak Menteri, ada 26,4 triliun yang menjadi tunggakan dari peserta BPJS sampai saat ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka diri, untuk berdiskusi atau berpikir tentang satu skenario lain. Ya. Skenario di mana di luar dari pekerja formal, PNS, TNI Polri, ya, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Menurut saya mampu. Kita coba hitung. Ya, saya udah buat hitung-hitungan bodoh-bodohan nih barusan. Jumlah penduduk sekitar 280 juta. Ya. Dari 280-an juta, ada 38 juta pekerja formal, 38 juta. Ini tadi angkanya dari Pak Menkes nih. 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS atau TNI Polri, 4,5 juta pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri. Jadi kalau dikurangi, 280 juta dikurangi beberapa yang tadi ya, pekerja formal, PNS, dan pensiunan, totalnya 216,5 juta. Ya. Kalau dikalikan 42.000, berarti 9,07 triliun per bulan. Dikalikan 12, berarti 108,8 triliun per tahun, Pak. Dengan demikian, kita betul-betul bisa mencapai UHC 100% dan keaktifan peserta juga 100%, Pak. Ya. Mampu nggak? Mampu, Pak. Kemarin Pak Menkyu udah ngomong kok, duit saya banyak, katanya gitu. Mampu, Pak. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah political will, Pak. Political will dan keputusan politik negara.
Sama seperti halnya ketika pemerintah memutuskan untuk mencanangkan program MBG. Ketika ada political will, kan bisa dijalankan. Uangnya dari mana? Disisir anggarannya dong Pak. Sisir dan optimalisasi dari anggaran yang ada. Kita lihat ya Pak, karena tadi sudah saya contohkan MBG, saya ingin kembali mencontohkan MBG. Serapan anggaran MBG di tahun 2025 yang dilaporkan kepada kita di sini, serapannya 81,6% Pak, dari 71 triliun. Ya. Andai kata anggaran yang sudah disediakan di 2026 ini sebesar 335 triliun, serapannya misalkan naik nih dari 81,6 jadi 85%. Artinya yang tidak terserap 15% senilai sekitar 50 triliun Pak. 50 triliun ditambahkan 56 triliun yang sudah dianggarkan untuk PBI, 106 triliun Pak. Tinggal nambah sedikit, 100% warga negara Indonesia sudah bisa dijamin kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Pak Menteri, Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, pasal 28H dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan kalau saya mengartikan ini, saya mengartikan ini dengan bahwa negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan kesehatan. Gitu. Sehingga ke depan kita tidak lagi menemukan cerita-cerita yang disampaikan Dr. Gamal tadi. Tidak ada lagi warga negara Indonesia yang kesulitan untuk bisa berobat. Apalagi yang tadi itu, yang kejadian di Batu ya, Dr. Gamal ya. Tertunda berhari-hari, sehingga kondisinya memburuk, bahkan mungkin kalau ditunda lagi, mohon maaf, mungkin bisa meninggal dunia. Itu dari saya, terima kasih.